Oke, halo semuanya. Biasanya nih, dalam paparan kayak gini, kita akan membedah sumber yang padat informasi buat nemuin intinya. Tapi hari ini, kita menghadapi sesuatu yang sama sekali beda. Sebuah tantangan yang unik dan jujur aja sangat menarik. Baiklah, mari kita langsung masuk aja. Materi sumber kita untuk bahasan kali ini adalah sebuah dokumen yang seolah-olah menjanjikan wawasan, sebuah wadah untuk ide-ide besar. Yang ternyata isinya adalah Betul, benar-benar kosong. Nggak ada teks, nggak ada gambar, nggak ada data sama sekali. Cuma, ya kekosongan. Pertanyaan bagus kan? Gimana caranya kita menganalisis sesuatu yang bahkan nggak ada? Mungkin kalian mikir, ya selesai dong penjelasannya. Eits, tunggu dulu. Sebaliknya, ini justru jadi awal dari sebuah investigasi yang seru banget. Oke, daripada kita lihat ini sebagai jalan buntu, gimana kalau kita putar balik cara pandang kita? Yuk kita analisis aja kekosongan itu sendiri. Gimana kalau ketiadaan informasi ini justru adalah informasi yang paling kuat? Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan filosofis yang cukup dalam. Apakah kekosongan ini beneran tidak ada? Atau apakah ini sebenarnya sebuah kanvas yang nunggu buat diisi? Sebuah ruang yang justru penuh dengan potensi? Ini jadi ngingetin kita sama konsep filsafat klasik, tabula rasa atau lembaran kosong. Idenya adalah pikiran kita pas lahir itu ya kayak gini, kosong. Lalu pengalaman-pengalaman kita lah yang menulis cerita di atasnya. Mungkin halaman-halaman ini bukan kekosongan, tapi justru sebuah undangan buat pikiran kita untuk mengisinya. Artinya, halaman-halaman ini nggak ngasih kita fakta, tapi justru memancing kita untuk berinterpretasi. Kekosongan ini bukan ketiadaan, tapi kehadiran. Kehadiran sebuah ruang yang penuh dengan potensi. Jadi ini bukan akhir, tapi sebuah awal yang kemungkinannya tak terbatas. Tepat waktu kita hampir menyerah, kita putuskan untuk ngeliat sekali lagi, lebih dekat. Dan ternyata ada sesuatu yang kita lewatkan. Satu petunjuk yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita. Nah, ini dia titik baliknya. Bukan di dalam halamannya loh, tapi di metadata dokumen itu sendiri. Satu-satunya jejak yang ditinggalkan oleh pembuatnya. Nama filenya Dunia Sofi 4456, PDF. Ini jelas bukan nama file yang acak kan? Ini adalah kunci yang membuka semuanya. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng petunjuk ini. Dunia Sofi itu kan novel super terkenal tentang sejarah filsafat. Terus angka 44-56 bisa aja itu halaman, bisa jadi bab, atau bahkan usia karakternya. Apapun itu, petunjuk ini mengubah segalanya. Halaman-halaman kosong tadi sekarang jadi punya konteks. Mereka adalah sebuah pertanyaan tentang filsafat, Dan ini membawa kita ke inti masalahnya. Petunjuk tadi itu nggak ngasih kita jawaban, sama sekali nggak. Malah, petunjuk itu mengarahkan kita ke satu-satunya tempat di mana jawaban bisa kita temukan, di dalam diri kita sendiri. Halaman ini fungsinya seperti cermin. Jadi begini, sumbernya, yaitu halaman-halaman kosong itu, hanyalah sebuah pertanyaan. Jawabannya nggak ada di dokumen ini. Jawabannya ada di dalam pikiran kalian, saat ini juga. Apa yang kalian pikirkan waktu ngelihat kekosongan ini? Nah, itulah maknanya. Jadi, inilah inti dari semuanya. Halaman-halaman ini bukanlah sebuah cerita yang sudah selesai. Mereka adalah sebuah undangan. Undangan bagi Anda untuk memulai sebuah cerita. Dokumen ini dengan kekosongannya yang disengaja dan petunjuk filosofisnya yang tersembunyi, ngajarin kita pelajaran yang sangat penting. Makna itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita ciptakan. Pada akhirnya, kanvas kosong ini diserahkan ke kamu. Dengan pengetahuanmu, pengalamanmu, dan sudut pandangmu yang unik, kekosongan ini adalah kesempatanmu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa artinya ini, melainkan apa yang akan kamu tulis.